Nah teman-teman, jadi untuk keperluan tugas kali ini aku akan wawancara temen aku yang ada di kosan. Jadi aku bakal tanya soal mereka pilih konten YouTube apa televisi dan apa alasannya. Jadi kuy kita lihat. Weh, ada kakak ini guys. Hai kakak. Hai, Perkenalin dong, namanya siapa? nama kakak Sonia. Jadi kak, aku mau nanya nih ya, kakak pilih konten YouTube apa televisi? Kakak pilih nonton YouTube. YouTube, alasannya? Alasannya karena di YouTube kita bisa milih apa yang mau kita nonton, kayak seni, pendidikan, yang lucu-lucu juga. Jadi kalau misalnya kakak disuruh milih lagi nih, alasannya kakak nggak nonton televisi karena apa? Karena di televisi sekarang banyak acara-acara yang nggak mendidik kayak sinetron gitu. Jadi kalau karena ada sinetron di TV, terus kakak milih ke YouTube aja gitu? Iya. Oke, makasih kakak. Nah teman-teman, kita pergi lagi sama teman kosku yang ada di kamar. Dia lagi ngapain sekarang ya? Coba kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys, ini temen aku. Kak, jadi kan aku nih ada tugas nih. Jadi mau wawancara soal kakak pilih konten YouTube apa televisi dan apa alasannya? Kalau kakak sih lebih pilih kakak pilih televisi. Kenapa? Karena kita anak kos gitu kan, jadi hemat-hemat kuota sedikit. Kalau kita menggunakan YouTube, kita kan itu menggunakan kuota yang lebih banyak gitu. Jadi sedangkan kalau kita misalnya memilih televisi, di dalam televisi itu kan sudah banyak tuh siaran-siaran yang akan kita tonton gitu. Jadi kita tinggal memindahkan itunya aja. Dari YouTube ini kita masih memilih apa yang mau kita apa yang mau kita lihat. Kemudian terkadang kan iklan-iklannya juga ada yang muncul yang tidak senonoh gitu. Oh, karena salah satunya karena iklan ya guys, nggak bisa dibatasi. Makasih ya kak. Nah guys, jadi kita balik lagi ke pembahasan yang bakalan aku bahas. Jadi tunggu dulu. Tunggu, masih ada satu video dari teman jauh aku yang ada di Mumbai. Ini videonya. Antara TV sama YouTube, aku lebih milih YouTube karena sekarang TV itu acaranya kan terbatas. Apa yang selera kita itu sering bertolak belakang dengan acara yang ada di TV, dan isinya pun banyak sensasi dan politik yang cuma menguntungkan satu belah pihak saja. Di YouTube sendiri sekarang apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan bisa semuanya ada di YouTube. Dan sekarang konten kreator pun isi kontennya udah pada kreatif, informatif. Tergantung kita sebagai penonton yang cerdas memilih apa yang harus tonton. Dari 3 wawancara aku bersama narasumber, 2 narasumber aku mengatakan lebih memilih konten YouTube daripada menonton konten TV. Alasannya karena 1, iklan, kedua karena konten yang beragam. Jadi untuk sesuai dengan mata kuliah industri media, aku bakal bahas soal iklan karena iklan ini berpautan soal ekonomi media. Nah, ekonomi media seperti yang dituturkan oleh Albaran, dia mengatakan bahwa suatu studi tentang bagaimana industri media itu menggunakan sumber-sumber terbatas untuk menghasilkan jasa yang kemudian didistribusikan terhadap khalayaknya. Nah, sumber-sumber terbatas ini adalah konten yang dihasilkan oleh media tersebut. Konten yang terbatas ini adalah salah satunya dalam pembuatan iklan. Peneliti yang bernama Pulizzi mengatakan bahwa iklan secara terang-terangan sebagai aktivitas pemasaran itu termasuk kategori tradisional dan itu tidak sesuai dengan masa saat ini. Sistem monetisasi konten kreator ini merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan oleh manajemen industri media dalam meningkatkan pendapatannya dalam persaingan media yang sangat ceruk dan pesat sekali. Dari penelitian yang dilakukan oleh ContentWise, itu sebuah lembaga riset konten marketing, mereka menemukan bahwa terdapat 25% meningkatnya monetizing konten kreator yang dilakukan oleh media-media, dan ini diperkirakan akan semakin tinggi jumlahnya pada masa-masa yang akan datang. Jadi teman-teman, kalian pasti ya kalau misalnya pemilih nonton YouTube itu tahu dong akun seperti Vice. Nah, Vice ini salah satu media yang menggunakan monetizing konten kreator. Kalian tahu nggak sih salah satu tayangan yang ada di Vice itu yang membahas tentang sex education. Nah, dalam sex education program mereka menjelaskan secara rinci bagaimana sih keadaan pengajaran sex education di Indonesia, terus bagaimana sih gambaran umumnya yang diketahui masyarakat khususnya di kalangan milenial. Nah, dalam tayangan tersebut Vice juga menyelipkan beberapa
konten iklan ya kan secara secara tidak terang-terangan tetapi mengajarkan bagaimana caranya pengamanan seks yang aman, yaitu dengan apa, menggunakan kondom. Nah, kondomnya itu merupakan produk dari si perusahaan yang mengiklankan produknya. Nah, di sini kita pahami secara tidak terang-terangan Vice ini memberikan pengajaran tetapi juga memberikan solusi gitu. Nah, solusinya itu dari apa? Dari produk yang mereka tayangkan, mereka rekomendasikan gitu. Kemudian gak cuman Vice saja sih yang dari pengamatan aku konten yang konten YouTube yang mereka menggunakan sistem monetizing content creator, juga ada aku tengok Asmara ID. Mereka juga salah satu yang bergerak dalam konten edukasi soal seks di Indonesia. Banyak loh teman-teman konten-konten kreator yang kreatif banget untuk mengemas suatu iklan, namun secara soft selling mereka tuh keren banget, dan itu perlu ditiru oleh beberapa manajemen industri media yang lainnya supaya dapat bertahan di persaingan media yang semakin ketat. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini juga kita sering, kalau untuk di televisi ya, kita sering melihat tayangan sinetron yang juga menayangkan iklan secara tidak terang-terangan. Nah, jadi contohnya ini, misalnya kita lagi nonton sinetron tentang cinta remaja. Nah, dalam cinta remaja ataupun sinetron apapun itu, kalau kita melihat suatu bangunan baleho, maka di dalam baleho tersebut terdapat tayangan produk. Nah, itu secara tidak langsung mereka juga menayangkan iklan pada tayangan yang sedang ditayangkan di televisi tersebut. Baik teman-teman, aku kira cuman itu pembahasan yang cukup singkat. Aku harap ini dapat bermanfaat. Terima kasih.